Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa menerima masa lalu kita? Shalom, devotion kali ini kami ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih sifatnya itu berkorban. Nah, bagaimana kita bisa mengadop kasih Allah itu atas kehidupan kita sehari-hari tanpa ada korban dalam hidup kita, baik korban waktu, korban perasaan, korban materi, korban harga diri, itu pasti akan terjadi. Sebab itu 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata dengan jelas, sebab itu layanilah sungguh-sungguh sesamamu dan kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, sebab di dalam kasih akan menutupi banyak dosa. Ternyata kita ditebus dari dosa untuk menerima kasih dari Allah. Tujuannya juga sama, untuk menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Caranya bagaimana? Kalau kita melayani menuntut orang supaya baik, berarti kita belum melayani. Kalau kita melayani berharap supaya orang seperti kita, berarti kita belum melayani. Tapi kalau kita melayani dengan tujuan supaya orang itu maju, pasti ada korban dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa berkorban untuk orang lain? Pertama kali yang harus kita lakukan, supaya kasih Allah itu berlimpah-limpah untuk kita bisa melayani orang lain, kita harus benar-benar menerima kasih Allah itu. Artinya apa? Benar-benar merasa dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Karena banyak anak Tuhan tidak merasa dikasihi Allah, tidak merasa dicintai Tuhan. Sebab itu mereka tidak bisa menyalurkan kasih itu, karena tidak merasa menerima kasih tadi. Yang pertama, merasa dicintai Tuhan itu artinya benar-benar dipenuhi oleh kasih Allah. Yang kedua, orang yang menerima kasih Allah, yang kedua pasti dirinya ini, yaitu apa? Dia berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa menerima masa lalu kita? Bagaimana kita bisa melayani orang lain dan menutup banyak dosa kalau kita sendiri masih ingat-ingat dosa kita yang lalu? Kita sendiri nggak bisa mengampuni luka lama kita. Dan bagaimana kita bisa menyalurkan kasih kepada orang lain, sedangkan diri kita sendiri kita nggak bisa menerima dengan baik. Sebab itu yang kedua, berdamailah dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata begini, bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Artinya, kekuatan kita mengasihi itu pasti bukan dari diri kita sendiri, itu dari Tuhan. Sebab itu cara kita mengasihi, jangan pakai kekuatanmu sendiri, minta kekuatan Tuhan. Sehingga kita mau mengasihi orang lain bukan berdasarkan dirimu sendiri, tapi oleh karena standar kasih karunia Allah. Kita nggak mampu mengasihi orang lain, kita dimampukan. Kita nggak mampu berkorban perasaan, dimampukan. Kita nggak sanggup, disanggupkan. Sebab itu melalui pesan Valentine tadi, bukan hanya cinta, hawa nafsu, tapi bagaimana kita bisa mengadop sifat kasih Allah Bapa, yaitu kita merasa dicintai oleh Bapa, kita menerima penuh kasih Tuhan. Akibatnya kita bisa menerima kasih itu dan menyalurkan buat diri kita sendiri. Kita berdamai dengan masa lalu kita berdamai dengan sifat-sifat yang lama kita berdamai dengan segala kegagalan yang pernah kita alami, dan kemudian kita dipakai untuk kemudian apa? Benar-benar bisa menyalurkan kasih itu buat orang lain tanpa syarat lagi. Kita bisa berkorban buat orang lain bukan supaya mendapatkan apa yang mereka bisa berikan kepada kita, tapi kita benar-benar berkorban tulus dan apa adanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semangat teman-teman, saling mengasihi, sebab kasih bisa menutup begitu banyak dosa. Diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.